Selanjutnya, bagaimanakah para pemuda melawan berbagai fitnah? Nah, ini pembahasan yang terakhir. Bagaimana para pemuda melawan berbagai fitnah? Di antara hal yang memungkinkan pemuda untuk melawan berbagai fitnah, godaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dampak bahaya fitnah dunia. Kita harus kenal. Dampak fitnah dunia itu besar. Di antara titiknya menyesal. Nah, maka kalau kalian temukan ada teman kalian yang malas belajar, semangati. Atau kalian merasa malas belajar, nasihatin anak lagi malas belajarnya. Jangan sampai antum terlarut, akhirnya malas. Udah itu ada datang mak, saya mau berhenti ya belajar. Pak, saya jangan belajar ya Pak, cukup lah. Satu saat antum akan nyesal. Nah, jadi dampak fitnah dunia ini besar. Yang kedua, mengetahui dampak bahaya fitnah di akhirat. Selanjutnya dampak fitnah akhirat. Bagaimana ketika kita tidak menggunakan waktu ini? Kita di akhirat tidak bisa lagi bantu dengan kawan kita tidak mau bantu kita. Kata Allah sebutkan al-akhillah yauma idzin ba'dun li ba'd. Kita telah sampaikan tadi, nanti teman yang dekat itu satu dengan lainnya akan jadi musuh kecuali teman yang bertakwa. Maka bersyukur ketika kalian mempunyai teman yang senantiasa memotivasi. Antum hafalan antum sudah berapa? 1 juz. Kok masih 1 juz? Anak sudah 1 juz setengah. Yuk, kita bisa. Harusnya begitu. Jangan mengalahkan, jangan mengecohkan teman, jangan melempem. Wah, udahlah, yang lain masih di bawah aku, udahlah santai ya, aku masih di atas. Aku 3 juz, yang lain masih 1 juz. Seharusnya motivasi. Lihat orang tua kita, makin hari makin tua. Orang tua kita satu saat akan meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini. Maka harus punya motivasi. Kita harus mengetahui dampak bahaya fitnah di akhirat. Yang ketiga, introspeksi diri dan kesadaran rohani. Jadi seorang juga harus mengetahui apa saja yang dia haramkan oleh Allah. Dia harus tahu. Kata Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar khalidan fiha." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Kita harus tahu introspeksi kebaikan yang telah kita lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kita sebelum tidur beliau muhasabah dirinya. Beliau katakan, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Kita tidak gunakan apa waktu kita. Seharusnya ini mempunyai motivasi setiap santri dan kita secara umum semuanya. Sehingga tidak lama lagi ujian semester. Apa yang harus saya tinggalkan? Tetap ketika saya balik minimal saya ditanya mak saya, kau sampai mana dah bacaan kau? Masih ikro. Apa yang telah kau usahakan? Saya sudah berusaha. Tapi insya Allah kalau antum sudah berusaha insya Allah. Tapi yang masalahnya saya banyak tidur di halako, saya ngelamun. Kadang saya nyukik kawan, cucu ketiaan, ketawa ada. Akhirnya suruh istighfar. Nah, yasir. Nah, yang keempat, kekuatan iman. Kekuatan iman. Jadi seorang muslim juga harus memperkuat keimanan. Sebagaimana kita katakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Yazidu bi ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, turun dengan kemaksiatan. Maka kita harus menjaga stabil keimanan. Banyak kita sudah bahas tadi, teman, tempat-tempat majlis ini, duduk seperti ini di antara majelis iman. Kalau jauh antum di majelis ilmu, keimanan kita akan jauh. Bagaimana? Kalau kita berinteraksi dengan orang-orang banyak ngomong masalah dunia atau akhirat? Dunia atau akhirat? Dunia. Apalagi zaman politik nih, ngomong politik terus. Tidak sedikit. Nah, kemarin memang kita makan di rumah makan, ada tim ses 1, tim ses 2. Kampanye ada. Menang ada, Masya Allah. Kawan aja kan, semua berbicara demikian. Di antara untuk menghidupkan hati kita di majlis seperti ini, kita akan diingatkan dengan Al-Quran. Kita diingatkan dengan akhirat. Kita akan diingatkan bagaimana kedahsyatannya akhirat. Kita akan diingatkan kita ini akan mati.
Kalau kita berbicara dunia, ada bicara mati tidak? Ada bicara mati tidak? Tidak ada, ikhwan. Ketika berbicara dunia bagaimana? Yuk terus. Kok punya usaha terus? Tidak ada. Perginya berkembang, maju, meningkat. Tidak ada. Berbicara mati. Majelis seperti inilah akan mengingatkan kita semua akan mati. Maka kita akan berpikir yang kita punya, apa yang akan membuat kekal kita di akhirat. Kita akan berpikir apa yang kita akan tinggalkan setelah kita mati, yang telah kita kumpulkan berhari-hari, yang kita sampai berjemur pagi, siang, hari, sampai mungkin bahkan malam. Kira-kira apa yang kita akan tinggalkan? Kita akan diingatkan di majelis ilmu, tidak akan diterpotkan di majelis-majelis yang akan berbicara masalah dunia. Nah, ini pentingnya untuk menguatkan keimanan. Nah, ini walhamdulillah untuk risalah yang kedua kita telah menyelesaikan. InsyaAllah pada Isya kita akan lanjutkan untuk pembahasan risalah yang ketiga, yaitu ila syabab wa karya Syekh Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa. Walhamdulillah, tentunya sebagaimana sampaikan mukadimah, ana hanya menyampaikan poin-poin yang ana anggap yang pandangan ana, dan bisa antum baca lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari yang ditulis oleh pengarang di dalam risalah ini, sehingga kita bisa menjadi pemuda yang lebih produktif, yang dapat memberikan manfaat. Yang kita harus ketahui, pemuda yang di zaman Nabi itu, orang-orang yang hebat itu rata-rata pemuda. Usama bin Zaid, Mus'ab bin Umair, muda-muda, belasan tahun saja umurnya, belasan tahun. Bukan orang-orang yang tua, ikhwan. Orang-orang yang muda. Ya. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.